Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini Aries, dia yang pernah menyakitimu dan dia mau bicara ini kepadamu. Kira-kira apa yang ingin dia katakan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Aries, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries, Aries, Aries. Kita lihat apa yang terjadi, dirinya yang pernah menyakitimu dan ini yang ingin dia katakan kepada Aries. Aries. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, wow. Saya lihat di sini ada yang pernah berpisah denganmu. Ya. Ataupun mungkin dia yang menyudahi hubungan, akhirnya menyesal. Aries. Dia ingin kembali padamu, ingin rujuk. Ataupun mungkin di sini ada triparty atau pengkhianatan. Dia sangat menyesal. Kenapa? Pasangannya mengkhianati dia. Dimana dia pernah mengkhianatimu dan akhirnya dia mendapatkan karma. Saat ini dia dikhianati. Sehingga dia merasa sedih, marah, jengkel, dan menyesal telah menyia-nyiakan kamu Aries. Kamu orang yang terbaik menurutnya, dimana dia tidak bersyukur bisa mendapatkan dirimu. Saya lihat di sini dia terpuruk ya. Saya merasakan di sini energinya mungkin dia banyak hutang ataupun mungkin dia lagi sakit. Di mana tidak ada satupun orang yang bisa membantu dari keterpurukannya. Tidak ada satupun orang yang bisa membantu ya dari kesusahannya. Saya lihat di sini ada usir mengusir dulu ataupun caci memaki ataupun ya kalau dibilang dia menfitnah. Akhirnya kembali pada dia ditipu, dihianati oleh rekan bisnis, pasangan, ya. Bahkan sekarang dia bingung, morat-marit hidupnya. Dimana dulu pada saat bersamamu dia lebih stabil, sekarang lebih tidak stabil. Dan ingin dia datang kembali padamu untuk meminta maaf dan mau meminta bantuan. Tetapi seakan Aries sudah menutup pintu ya, untuk orang-orang yang toksik. Karena Aries itu kadang-kadang ya saya penuh kasih, tetapi saya berhikmat. Saya tidak mau dekat-dekat kamu yang jahat. Ngapain? Betul tidak Aries? Ketik di kolom komentar. Saya lihat di sini Aries yang lebih menjaga jarak. Supaya tidak terkena lagi musibah yang sama atau disakiti lagi. Dia ingin datang meminta maaf dan ingin memulai lagi seperti awal, dengan awal yang baru. Ya. Di sini saya lihat di sini dia ingin datang kepadamu merayumu ya. Supaya kamu bisa masuk ke jebakannya lagi. Tapi dalam tanda kutip ini ada juga yang memang merayumu karena memang dia mau berubah. Tapi di sini ada yang negatif juga. Hanya mau datang untuk persinggahan. Jadi kamu bisa menyesuaikan di mana posisimu ya. Karena di sini ada juga yang mau berubah loh untuk kamu. Karena tadi dia sudah bertobat ataupun dia belajar dari kesalahan dia masa lalu dan sudah mendapatkan karma. Dia mendapatkan teguran dari semesta. Akhirnya dia mau bertobat. Tetapi ini ada yang gak tobat-tobat. Dia merasa bahwa Aries itu bisa dikibulin. Aries itu bisa ditipu atas kebodohan Aries. Ya, jadi ya jangan salahkan saya kalau saya menipu. Dianya bodoh,
Ini contoh ya, karena saya lihat di sini ada yang masih mau datang kepada kamu hanya untuk pelampiasan amarah, dendam, sakit hati. Karena apa? Karena dia tidak mau kamu bahagia, dia mau dia yang bahagia, tetapi kondisinya kan saat ini dia tidak berbahagia, sehingga dia mau datang kepadamu untuk bisa dapat kebahagiaan itu dari dirimu, yang mana kalau dia sudah bosan ya dia pergi lagi mencari suplai-suplai barunya yang bisa lebih up dari dirimu. Nah ini ya, jadi ada yang ingin datang kepadamu tetapi kamu sudah tidak menginginkannya sehingga dia marah. Yang ingin dia katakan, kalau saya tidak menang, kamu jangan merasa menang, Aries. Ini kalau yang negatif ya, karena ada sisi amarah, seolah-olah ada penolakan di sini sehingga dia tidak terima. Dia ingin kamu juga sakit, lebih sakit dari dirinya, sehingga dia mau berpura-pura datang kepadamu untuk berbuat baik supaya dia datang untuk menyakitimu lagi. Terlepas dari orang baik ya orang baik, cuman ya dia tidak mau, kamu yang menolak ya. Tetapi kalau orang jahat, saya lihat di sini dia merayumu entah dari sosial media, dia ingin membangun komunikasi karena ada modus di balik itu ya, seolah-olah dia tidak ingin kamu tuh lebih dari dirinya atau lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih dari apapun. Dia cemburu karena ada penolakan dari dirimu. Ya, sekarang saya di sini dia dijauhi ya dari orang tuanya, dia punya banyak beban dan banyak musuh. Dimana dulu mungkin dia menfitnahmu ke keluarga, menzolimimu, atau bahkan tameng anak-anak ya. Tapi sekarang orang-orang yang pernah dia hasut untuk dirimu, Aries, lebih tahu bahwa siapa yang benar, siapa yang salah, terutama anak dan orang-orang sekeliling yang mana dia hasut dulu, dikompor-komporin ya, sehingga memusuhimu, dan akhirnya mereka sekarang sudah tahu bahwa bukan Aries yang salah, kamulah yang salah. Makanya dia marah. Makanya tadi saya bilang dia ada sakit tetapi tidak ada yang datang padanya untuk membesuknya atau merawatnya. Kenapa? Karena ya orang-orang sudah membenci dia atas kemunafikan dia, atas keegoisannya. Karena saya lihat juga di sini dia orangnya nggak jujur ya, banyak hutang di mana-mana ya, bahkan di keluarga pun nggak jujur, menyalahgunakan kepercayaan orang. Dia mau kerja juga susah dapat pekerjaan karena orangnya toksik. Apalagi bicara anak, terkadang dia memberikan sanjungan buat anak, tetapi kadang-kadang dia memberikan makian kepada anak sehingga anak juga merasa tertekan dan akhirnya tidak mau dekat dengan dirinya. Ini saya lihat di sini ada NPD ya, Narcissistic Personality Disorder, di mana ada gangguan kepribadian mental yang mana dia harus membentuk orang lain harus sama seperti dirinya, yang mana orang itu harus melayani dia seperti raja dan ratu. Dia menginginkan kesempurnaan dari orang itu, padahal dia sendiri tidak sadar bahwa dirinya tidak sempurna, tetapi menginginkan kesempurnaan dari orang-orang lain yang mana itu harus ada untuknya. Pada saat orang itu tidak menghiraukan dia atau tidak menginginkan dia marah. Makanya di sini ada amarah. Ya, tuh dia ingin berperang bersamamu, Aries. Ibaratkan kalau dia kalah, ya kamu juga harus kalah. Kalau saya bahagia dong. Tetapi kalau saya kalah, kamu juga harus hancur. Kita kalah bersama. Saya nggak mau kamu bahagia. Makanya di sini ada teror, dalam artian mungkin dia pakai ilmu hitam untuk bisa menerormu dari sisi kesehatan dan asmara. Makanya di sini Aries itu kadang-kadang putus nyambung dengan pasangan baru ya, karena ada black magic yang dia kirimkan. Kenapa? Karena dia tidak mau kamu bahagia. Ataupun mungkin kondisinya kamu sering-sering sakit-sakit migrain, tulang belakang sakit, tulang pinggang, punggung ya, ataupun mungkin bagian pinggul itu sering sakit, kram-kram tangan ya, itu penyakit-penyakit biasa. Tetapi kalau dibiarkan akan menjadi penyakit yang fatal, karena dia mau menyerang secara tak kasat mata. Dia pakai cara lain. Kenapa? Karena dia pakai cara dirinya, dia nggak mampu. Makanya dia harus pakai cara licik, bermain pintas. Makanya dia pakai black magic untuk bisa membuatmu kalah. Nah ini hati-hati. Kamu harus naikkan vibrasimu supaya kamu jangan kena black magic itu. Terkadang black magic atau ilmu hitam ya,
Ibaratkan kita yang menerima, makanya dia masuk. Kalau kita tidak menerima, berarti dia tidak akan masuk. Dia tunggu di depan pintu, tunggu dibukakan pintu baru dia masuk. Bagaimana caranya supaya kita menutup pintu kayak cara rapat-rapat dari black magic? Bahagia. Kamu kan kebanyakan itu juga murung ya, sedih, apalagi kalau hubungan kamu kandas terus ya, otomatis black magic itu yang mendalangi di dalam hatimu sehingga hubunganmu renggang, retak. Makanya harus berbahagia dengan diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, supaya orang-orang yang mengiringi pelet, santet ataupun guna-guna itu tidak mampan kepadamu. Ya, jadi tutup dengan cara berbahagia dengan diri sendiri, bukan mengharapkan kebahagiaan dari orang lain. Ya, karena ini kan licik. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan tetapi mau dengan cara mengorbankan orang lain, yaitu kamu. Karena dia tidak suka kamu bahagia. Dia ibaratkan gini, memantaumu dengan sinis, ataupun dia tidak suka dengan keberhasilanmu, iri terhadap keberhasilanmu. Nah itu ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih sangat-sangat luar biasa toksik ya. Makanya tadi saya bilang ada NPD kan, karena serasa dia tidak mampu, makanya dia pakai cara lain untuk bisa memenangkan dirinya. Ini pun juga ada kompetitor tidak sehat dari bisnis, suka menipu, menjahatimu, ombar sana ombar sini, kebaikan-kebaikanmu dibilang kejahatan lah, tidak kacang lupa kulit lah ya. Jadi ada yang tidak suka dengan pencapaianmu karena iri, seolah-olah kamu itu lupa akan mereka, padahal sebenarnya kamu ya nggak lupa ya, cuman mungkin kondisinya tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan sehingga dia marah. Contohnya mungkin duit ataupun apapun yang mereka inginkan, sehingga mereka marah dan akhirnya mengumbar-umbar aib ataupun ya bicara-bicara sembarang, terutama menghasut orang untuk bisa juga membencimu di sini ya. Entah dia menghasut sahabatmu agar kamu koslet, ataupun mungkin dengan pimpinan agar kamu kamu dikeluarkan, diberhentikan, dipecat ya, karena ulahnya dia bermain curang. Supaya apa? Kamu tidak menang. Supaya apa? Kamu tidak berbahagia. Supaya kamu sedih, dan kesedihan kamu adalah kebahagiaan dia. Jadi supaya kamu tetap up ya, jangan bersedih, selalu berikan yang terbaik untuk dirimu dan berbahagialah, karena kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan adalah dari hati kita, dimana hati kita harus bahagia, hati kita harus fresh, dan hati kita juga penuh dengan berkat ya, dimana akan menarik berkat lainnya. Penuh dengan berkat bagaimana Kak? Ya kita mendoakan berkat untuk diri kita dan orang lain, mendoakan yang baik-baik, itu penuh berkat loh. Akhirnya menarik energi-energi lainnya datang kepada kamu, berkat-berkat lainnya datang kepada kamu. Seperti gitu ya. Kan saya lihat di sini kamu banyak merenung, murung, takut. Nah itu kan otomatis yang tadi, jangan salahkan kalau black magic itu masuk ke dalam tubuhmu. Kenapa? Kamu yang minta ya. Saya nggak minta Kak Ica, iya, tapi kamu ibaratkan oke, sudah tersedia nih black magic, kamu mau tidak? Oke, silahkan masuk, karena kamu ada di vibrasi bawah, seakan-akan kamu mengizinkan mereka masuk. Makanya jangan mengizinkan mereka masuk, biar aja dia di luar dengan cara menutup pintu. Kamu naikkan vibrasimu seperti gitu ya. Karena santet itu kan kita dalam kekalutan, santet itu kan kita dalam kesedihan, ketakutan. Nah itu kan vibrasinya sama, satu circle, nah itu dia masuk. Tapi kalau kamu bahagia, santet itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia kan kondisinya di vibrasi bawah, sedangkan kamu bahagia itu ada di vibrasi atas. Jadi selalu berbahagia. Jangan bilang si A datang baru saya berbahagia. No, kamu yang harus ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, supaya hidupmu jauh lebih baik ya. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga untukmu dari inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu, dimana saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf J, ada huruf Y, B, W, G, H, Z, E, H, M, G, L, K, R, F, S, A, C,
dan N. Oke, jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf J, Y, B, W, G, H, Z, E, H, M, G. G-nya double berarti energinya up ya. Pokoknya yang double berarti energinya up. L, K, R, F, S, A, C, K juga double berarti energinya up, dan N ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksi inisial. Saya juga sudah menarik energi dari koneksi zodiak, yang mana mungkin koneksi inisial tidak ada inisialnya. Mungkin kamu terkoneksi dengan zodiak. Dimana untuk zodiak di sini saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan Aquarius, ada Gemini, ada Scorpio, Aries, dan Virgo. Jadi untuk koneksi inisial sudah dibarengi dengan koneksi zodiak, di mana zodiak ada Aquarius, Gemini, Scorpio, Aries, dan Virgo. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.